Saya Koko Busyarkia. Saya adalah seorang perencana keuangan independen dan juga pebisnis network marketing. Nah, hari ini nih teman-teman sekalian, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai apa yang saya dapatkan di acara seminar bisnis pada hari ini. Dan ini acaranya spesial banget karena bicara mengenai financial planning, di mana financial planning adalah bidang yang saya kuasai selama 12 tahun dan tetap aja materi ini begitu luar biasa karena yang menjabarkan adalah seorang yang istimewa, mentor bisnis kami semua yang sudah menghidupi perencanaan keuangan sedari dulu, mungkin sudah kayak berpuluh-puluh tahun gitu ya. Dan selama 15-16 tahun ini aktif membangun passive income dan aset aktif beliau gitu ya. Dan ini benar-benar daging banget. Makanya saya sangat excited untuk membagikan pada Anda semua. Nah, nama beliau adalah Ibu Lani Sutiarto. Nanti saya tulis ya Instagram beliau apa. Silahkan follow, silahkan dilihat gitu ya. Dan dapatkan banyak inspirasi dari beliau ya. Nah, saya mulai ya teman-teman ya. Judulnya adalah 7 langkah menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Nah, gini teman-teman, kadang-kadang ketika kita bicara mengenai kebebasan finansial, selalu diasosiasikan dengan bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Ya, tidak salah sih, tergantung sama bagaimana teman-teman menilai apa itu sebuah kebebasan finansial. Tapi yang menarik dari 7 langkah ini adalah 7 langkah menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Di mana sesungguhnya artinya pada dasarnya berapapun pemasukan kita, berapapun pendapatan kita, kita bisa loh mencapai kebebasan finansial. Yuk, kita mulai ya. Yang pertama adalah ya, punya mindset yang benar. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian untuk kita memiliki mindset yang benar mengenai keuangan. Misal, selama ini apa sih mindset teman-teman sekalian mengenai yang namanya uang? Apa sih mindset teman-teman yang namanya kaya raya? Kalau misalnya ada hal-hal negatif yang berkaitan dengan uang yang teman-teman tuh kayaknya sebel banget. Misal, aku tuh benci sama orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu sombong. Atau misalnya, aku nggak mau jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau jadi orang kaya nanti aku akan jadi orang yang pelit. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang namanya mindset negatif. Jadi kalau misalnya kita masih memiliki mindset negatif mengenai uang, maka percaya deh, kita akan sulit sekali untuk mencapai kebebasan finansial. Bahkan bukan cuma itu, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena kita pada dasarnya tidak akan menerima hal yang kita tolak. Dan ini kita tolak di alam bawah sadar kita. Nah, ini saya sambil baca buku loh teman-teman, karena catatan saya tuh banyak sekali. Yang kedua adalah buat tujuan keuangan. Jadi kalau mau menuju kebebasan finansial, penting sekali untuk kita punya yang namanya tujuan keuangan. Kita nggak mungkin loh teman-teman nggak punya yang namanya tujuan keuangan, tapi kita pengen bebas finansial. Nggak bisa kita asal-asalan, nggak punya goals, terus kita pengen suatu hari, oh gue pengen kaya raya banget. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita tidak punya tujuan finansial, maka jalan hidup keuangan kita akan sangat tidak terarah. Lalu berikutnya adalah yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga adalah jreng. Ini saya sambil mencari. Nah, yang ketiga adalah tingkatkan pendapatan. Tadi di awal saya bilang, sebenarnya kebebasan finansial ini bisa didapatkan oleh teman-teman dari sisi pendapatan manapun, dari sisi pemasukan manapun. Tapi tentunya kalau misalnya kita bisa meningkatkan pendapatan kita, maka kita akan lebih longgar, ya enggak? Lebih longgar dan lebih cepat dalam mencapai tujuan finansial kita, ya enggak? Sehingga kita lebih cepat untuk mencapai kebebasan finansial. Yang keempat adalah kontrol pengeluaran. Kemarin saya baru dengar dari salah satu YouTube gitu ya, bahwa ada riset yang mengatakan 60% orang Amerika itu tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik. Bayangin ya, Amerika Serikat itu kan negara dengan tingkat literasi yang tinggi. Itu aja mereka nggak mencatat keuangan. Bagaimana dengan kita yang termasuk sedang berkembang? Saya yakin pasti lebih tinggi. Oleh karena itu,
penting sekali yang keempat ini, kita untuk kontrol pengeluaran. Kita tahu pengeluaran kita tuh sebenarnya buat apa aja sih gitu. Yang kelima adalah bebas dari hutang. Kalau teman-teman sekalian nih suka banget yang namanya makan nasi, suka banget makan yang manis-manis, itu namanya kita memiliki atau kita menyukai hal-hal yang sifatnya adiktif. Adiktif tuh artinya pengennya terus-menerus. Nah, begitupun juga yang namanya hutang. Hutang itu kayak gula, hutang itu kayak nasi. Jadi kalau misalnya nggak ngutang, nggak asik gitu rasanya, itu untuk orang-orang yang terbiasa ngutang. Padahal utang itu berbahaya loh teman-teman sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita memiliki hutang yang besar, dia akan menyulitkan kita ke depannya nanti. Yang keenam adalah menunda kesenangan. Jadi penting sekali teman-teman sekalian kita untuk menunda kesenangan atas apa yang sudah kita raih. Bukannya kita nggak boleh menikmati hidup, bukan. Tapi nikmatilah hidup secukupnya. Karena apa? Karena pada dasarnya kita akan hidup jika Allah memberikan kita umur ya, untuk besoknya lagi. Ada hari-hari di mana mungkin kita membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar. Sehingga penting bagi kita untuk menunda kesenangan dan kita mulai menabung. Dan yang ketiga adalah mulai berinvestasi. Mulai berinvestasi sejak dini. Belajar berinvestasi. Sekarang sarana belajar investasi udah di mana-mana. Anda belum punya uang, dari sekarang udah belajar investasi. Agar nanti kalau ada uangnya kita bisa langsung alokasikan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Jadi enak banget, gampang banget. Nah, itu adalah 7 tips untuk mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ini bermanfaat buat kamu, bagikan ke orang yang kira-kira membutuhkan. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di komen dan di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.